Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem operasi. Saya diberi tugas oleh dosen saya, Pak Hamid Wijaya, STSKOM. Langsung saja masuk ke materinya teman-teman. Pertama saya akan menjelaskan tentang struktur dasar sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Berikut ini adalah contoh komponen sistem komputer. Pertama ada hardware. Di dalam hardware ada CPU, memori, I/O device. Kemudian yang kedua adalah operating system. Ada juga application program. Kemudian ada users. Di dalam users itu ada orang, mesin, atau komputer yang lainnya. Materi selanjutnya adalah struktur dasar sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori. Yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan atau saat booting. Kemudian ada fungsi sistem operasi. Fungsi sistem operasi yaitu memanajemen sumber daya, kemudian sebagai aplikasi dasar dan menghubungkan hardware, mengoptimalkan perangkat, serta mengatur sistem kerja perangkat. Kemudian ada struktur sistem operasi, komponen sistem, pelayanan sistem, sistem CAL, sistem program, arsitektur, sistem operasi, perancangan sistem, dan implementasi. Kemudian ada macam-macam sistem operasi, contohnya Unix, Linux, Windows, macOS, dan Android. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan generasi sistem operasi. Pada tahun 1969, Unix pertama kali dikembangkan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie. Kemudian pada tahun 1981, perusahaan IBM mengembangkan sistem operasi MS-DOS. Selanjutnya pada tahun 1991, mahasiswa Helsinki bernama Linus Torvalds mengembangkan OS berbasis Unix dari sistem operasi Minix yang diberi nama Linux. Setelah itu pada tahun 1992, perusahaan Microsoft meluncurkan Windows 3.1. Dan saya akan menjelaskan tentang konsep proses manajemen proses. Konsep dasar manajemen proses. Konsep proses, pertama konsep proses. Sistem operasi menjalankan banyak program. Proses adalah program yang dieksekusi dan proses lebih dari program kode yang aktif. Kemudian ada model proses. Model proses terbagi menjadi dua, yaitu multiprogramming dan pseudo-parallelism. Kemudian ada status proses, yaitu contohnya new. New adalah proses yang dibuat. Kemudian ada running. Running adalah instruksi yang dieksekusi. Kemudian ada waiting atau proses menunggu beberapa event yang akan terjadi. Kemudian ada ready atau proses menunggu jatah waktu dari prosesor. Dan terminate, yaitu proses selesai dieksekusi. Kemudian ada diagram status proses yang dimulai dari new, ready, waiting, running, dan terminate. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi antar proses yang terdiri dari komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Dan mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.